Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter. Bagaimana kondisi dokter hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dimanapun dokter berada. Perkenalkan, saya Rahma Kusnul Khotimah, mahasiswi kedokteran Universitas Diponegoro, angkatan 2017 dengan NIM 22010117130103. Perkenankan saya di sini untuk melakukan peragaan materi KKD Modul 6.2 dengan judul Antropometri dan Asupan Nutrisi. Sebelumnya saya meminta maaf apabila dalam peragaan nanti saya menggunakan alat-alat yang tidak seharusnya digunakan. Di sini saya menggunakan alat seadanya untuk melakukan peragaan ini. Baik dokter, peragaan akan saya mulai. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dr. Rahma yang berjaga pada pagi hari ini. Silahkan duduk. Boleh saya tahu nama Ibu? Baik, Ibu Intan. Ibu Intan usianya berapa, Ibu? 30 tahun ya, Ibu. Ada yang bisa saya bantu, Ibu Intan? Oh, anaknya berat badannya belum naik-naik. Anaknya namanya siapa ya, Ibu ya? Oh, namanya Adi. Adi usianya berapa, Ibu? 10 tahun ya, Ibu ya. Sebelumnya Ibu sudah melakukan pemeriksaan. Oh, sudah. Jadi ke sini dari rujukan bidan ya, Ibu ya. Baik, Ibu, di sini sebelumnya saya akan menanyakan beberapa hal terkait pemberian makanannya. Apakah adik-adik masih meminum susu ASI atau sudah berpindah ke susu formula? Masih ASI, tapi sedikit ya, Ibu ya. Oh, jadi kalau dibandingkan usia 3 bulan, sekarang lebih sedikit. Oh, baik, Ibu. Apakah sudah mulai diberikan makanan pendamping ASI? Sudah. Diberikan apa, Ibu, biasanya? Bubur dari tepung saja. Baik. Kemudian saya akan menanyakan riwayat kelahirannya. Masih ingat Ibu dulu berat badan lahirnya berapa ya, Ibu ya? 3.200 gram ya, Ibu ya. Terus lahirnya langsung menangis? Apakah ada kuning, Ibu, setelah lahir sampai 10 bulan ini? Tidak ada ya, Ibu ya. Baik. Baiklah, saya akan melakukan pemeriksaan status gizi terlebih dahulu dengan melakukan pemeriksaan antropometri. Pemeriksaan antropometri akan saya lakukan dalam 2 tahap, yaitu memeriksa berat badan dan juga panjang badan. Baiklah, di sini saya akan melakukan pengukuran berat badan, namun sebelum itu saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Baiklah, pengukuran berat badan bisa dilakukan dengan menggunakan timbangan pegas ataupun timbangan elektronik dengan ketelitian hingga 10 gram. Penimbangan dapat dilakukan 2-3 kali, kemudian diambil rata-ratanya. Pastikan anak tidak menggunakan baju, popok, maupun aksesoris lainnya seperti sepatu atau kaos kaki, sehingga anak akan ditimbang dalam kondisi telanjang. Akan saya mulai pengukuran berat badannya. Anak diletakkan, kemudian dilihat, didapatkan hasil 6,2 kg setelah 3 kali pengukuran. Baiklah, yang selanjutnya saya akan melakukan pengukuran panjang badan dengan menggunakan infantometer. Di sini bayi diletakkan di tempat yang datar. Minta ibu untuk memegangi kepala bayi dan ditempelkan pada bagian kayu sebelah kiri. Kemudian yang selanjutnya akan ada sebuah papan lagi yang bisa digunakan untuk melakukan pengukuran. Kemudian akan saya ukur. Pastikan kepala, bokong, tumit, dan bahu sudah menempel pada alas dari infantometer. Kemudian dari pengukuran didapatkan bahwa panjang bayi 70 cm. Baiklah, saya sudah selesai melakukan pengukuran berat badan dan juga panjang badan. Kemudian saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Setelah mencuci tangan, saya akan melakukan plotting. Sebelumnya, Ibu apakah membawa buku KIA atau buku pewarna pinknya? Baik, boleh saya pinjam? Baik. Saya akan melakukan plotting pada buku KIA, pada kurva untuk anak laki-laki usia sampai dengan 2 tahun.
Baiklah, yang pertama saya akan melakukan plotting berat badan pada kurva berat badan menurut usia dari WHO untuk anak laki-laki usia lahir sampai 2 tahun. Di sini, dalam kasus yang saya hadapi, anak laki-laki berusia 10 bulan, yang berarti di sini. Kemudian berat badannya sekitar 6,2, yang berarti di daerah sini. Kemudian kita tarik garis antara usia dan juga berat badannya. Berarti ada di sekitar sini. Baik, telah didapatkan bahwa plotting pada kurva WHO untuk berat badan terhadap usia didapatkan bahwa titik tersebut berada di bawah -3 standar deviasi, yang mengasumsikan bahwa berat badan anak sangat kurang. Baiklah, di sini saya akan melakukan plotting panjang badan terhadap usia dengan menggunakan kurva anak laki-laki usia 6 bulan sampai 2 tahun. Pada kasus didapatkan bahwa usia anak adalah 10 bulan dan panjang badannya adalah 70 cm. Kemudian kita tarik garis untuk menemukan titik temunya. Ditemukan bahwa titik berada pada antara 0 hingga -2 standar deviasi, yang dimana interpretasinya adalah normal. Selanjutnya kita akan memplotting berat badan terhadap panjang badan anak laki-lakinya. Panjang badannya tadi didapatkan yaitu 70 cm dan beratnya itu sekitar 6,2 di sekitar sini. Kemudian kita tarik garis untuk menemukan titik temunya yang kira-kira berada di sebelah sini. Baik, dari hasil yang didapatkan bahwasanya titik berada di bawah -3 standar deviasi, yang dimana ini berarti anak dalam kondisi gizi sangat kurang atau gizi buruk. Setelah melakukan plotting berat badan terhadap panjang badan, kita akan mencari berat badan ideal untuk anak dengan panjang 70 cm. Panjang 70 cm ini kita akan tarik garis ke arah garis berwarna hijau, kemudian kita berikan tanda. Setelah itu kita tarik ke berat badan, didapatkan bahwa berat badan ideal adalah seharusnya 8,5 kg. Setelah melakukan penghitungan berat badan ideal, saya akan menentukan head age, di mana seharusnya panjang badan 70 cm, kita tarik garis ke arah garis berwarna hijau, kemudian tarik garis turun ke arah usia, seharusnya panjang 70 cm dimiliki pada anak usia 7-8 bulan. Selanjutnya kita akan menentukan kebutuhan kalori. Untuk menentukan kebutuhan kalori, kita melihat kondisi anak, apakah anak sedang sakit kritis atau tidak. Pada kasus ini anak sedang tidak mengalami kondisi sakit kritis, di mana selanjutnya kita akan melihat status gizinya. Tadi kita sudah melihat status gizi dengan menggunakan kurva berat badan terhadap panjang badan. Pada kurva WHO untuk anak laki-laki didapatkan bahwa status anak adalah gizi buruk. Pada gizi buruk, penghitungan kalorinya adalah berat badan ideal dikali RDA menurut usia tinggi. Tadi kita juga sudah hitung berat badan ideal dan didapatkan hasil 8,5 kg, dan juga head age atau usia tingginya 7-8 bulan, di mana RDA-nya adalah 110. Kemudian kita akan hitung, yaitu 8,5 kg dikalikan dengan 110, didapatkan hasil 935 kilokalori. Pada anak gizi buruk, pemberian kalori awalnya hanya sebesar 50-75% dari targetnya untuk menghindari sindrom refeeding. Baiklah, setelah dilakukan penghitungan status gizi dan juga menentukan kebutuhan kalorinya, kita akan menentukan cara pemberiannya. Pada kasus ini, anak sadar dan tidak terdapat obstruksi saluran cerna, sehingga kita akan memberikan kalori secara oral. Pada anak dengan kasus gizi buruk, saya akan menggunakan F75 sebagai fase stabilisasi yang akan saya berikan tiap 2 jam. Kemudian saya akan lakukan monitoring dengan melihat apakah terdapat muntah, diare, dan juga perbaikan dari status gizinya. Baik dokter, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Semoga dokter diberikan kesehatan. Sampai jumpa.